Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Widyastuti dari PG PAUD Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat soal dari Google Formulir, yang mana itu sangat dibutuhkan untuk guru-guru milenial atau guru-guru masa kini yang mana menghadapi masa pandemi seperti ini. Kan kuliah masih daring atau sekolah juga masih daring, jadi diperlukan adanya soal-soal melalui online tanpa menggunakan kertas atau alat tulis. Silahkan disimak ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai cara pembuatan soal melalui Google Form. Yang pertama kita lakukan adalah membuka akun Google Drive kita di Google ataupun aplikasi Google Drive. Nah, yang saya pakai kali ini adalah laptop, jadi saya harus bisa membuka Google Drive di Google Chrome. Kita buka Google Drive, kemudian kita sign in atau login akun kita. Karena Google ini sudah otomatis sinkron dengan akun Google saya, jadi langsung masuk ke akun Google Drive. Kemudian kita klik baru. Kita cari Google Formulir, kita klik. Nah, seperti ini tampilan yang akan kita muat dalam Google Form yang akan kita bagikan nanti. Sebelum kita memulai membuat soal, pastikan setelan dari Google Formulir yang kita buat diganti dulu. Jadikan ini sebagai kuis. Kita klik. Nah, di sini kan ada tulisan rilis nilai. Rilis nilai ini akan digunakan untuk bagaimana mengukur atau tolak ukur seorang guru dalam memberi nilai dari setiap jawaban. Bisa segera setelah setiap pengiriman, poin nilai tersebut akan muncul ketika jawaban dikumpulkan atau nanti setelah peninjauan manual menggunakan penilaian dari guru masing-masing. Nah, kalau hari ini saya menggunakan segera setelah pengiriman. Kita kembali ke pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan agar lebih menarik, kita ubah tema dari Google Form ini. Bisa membuat header-nya, kita pilih misalnya logo dari sekolahan tersebut, atau gambar animasi, atau yang lainnya. Nih, bisa dirubah-rubah warnanya. Saya pilih latar belakang biru, gaya font formal, agar lebih menarik. Kemudian kita tambahkan judul dari soal yang akan kita buat. Misalnya, soal ujian tengah semester genap. Kita tambahkan deskripsi. Deskripsi ini kita buat
semenarik mungkin agar dapat dipahami dan dibaca oleh murid. Misalnya, kita tambahkan catatan, soal ini dikerjakan dalam waktu 60 menit dan dikumpulkan hari Selasa atau yang lainnya. Terus kita juga bisa menambahkan email kita atau email dari pengisi jawaban. Kalau tidak dibutuhkan, kita juga bisa menonaktifkan ininya. Setelan pertanyaan lagi. Nah, kemudian kita bisa membuat misalnya nama siapa gitu. Kita beri jawaban singkat. Di sini kan muncul, kalau nama kan nggak mungkin kita kasih jawab nilai. Nah, kita checklist aja ya. Kemudian kelas baru kita tambahkan soal nomor 1. Contohnya apa yang dimakai semboyan negara Indonesia kita pilih mau jawaban singkat, paragraf, atau pilihan ganda. Kalau pilihan ganda, kita isi jawaban di sini, misalnya burung Garuda, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, atau Pancasila, atau merah putih. Nah, dari jawaban yang kita buat, kita juga bisa menambahkan poinnya. Nah, kita pilih dulu Bhinneka Tunggal Ika, berarti kita pilih jawaban yang benar. Misal jawaban kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita kasih poin 5. Ini kita klik wajib diisi supaya jawaban yang kita buat atau soal yang kita buat itu diisi oleh murid, tidak terlewat. Kita juga bisa menambahkan soal lain, misalnya soal apa yang dimaksud perkembangbiakan. Nah, soal kedua ini kita bisa memvariasi jawaban, misal jawaban singkat. Nah, di sini murid
bisa menambahkan jawaban singkat. Kita kasih kunci jawaban dari kita, misalnya jawaban yang benar itu perkembangbiakan adalah bla 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 bla. Kita kasih poin, setiap jawaban benar kita kasih poin 5. Kita klik selesai. Jangan lupa di checklist ke kanan, wajib diisinya. Kalau soalnya sudah selesai, semua jawaban sudah selesai, jangan lupa nama juga diklik. Di sini juga diklik. Nah, kalau semua soal sudah selesai seperti ini, kita juga bisa menambahkan pertanyaan dari Google atau mengubah tambahan judul dan deskripsi pada bagian kotak kanan, pojok kanan ini. Terus kita juga bisa menambahkan gambar. Misalnya gambar dari suatu tulang misalnya, atau gambar dari kita buat contohnya aja ya, pemain pebulu tangkis terkenal. Nah, kita sisipkan gambar. Ini juga bisa dibuat soal atau yang lainnya. Gambar seperti ini. Siapakah pebulu tangkis di bawah ini? Misalnya seperti itu. Dan lain-lainnya. Kita bisa memvariasi soal yang kita buat supaya lebih menarik dengan cara mengganti tema. Sebelum kita kirim, kita harus pratinjau dulu. Oh, gambar soal yang kita buat itu udah menarik atau belum, udah benar atau belum. Kalau belum, kita bisa soal ini kurang pas nih, kita hapus, bisa dihapus, atau yang lainnya nih. Misalnya kita bisa menambahkan pertanyaan seperti yang tadi kita buat. Ini tadi, misalnya gambar seperti ini. Kita sesuaikan gambarnya, mau kecil atau gambar besar. Siapakah pebulu tangkis di bawah ini? Misalnya. Kita buat jawaban singkat. Kunci jawabannya adalah Markus F.G dan Kevin Sanjaya. Kita beri poin. Selesai.
poinnya misal 5 dari jawabannya benar. Klik selesai, lalu wajib diisi. Setelah semuanya selesai, jangan lupa dipratinjau. Seperti ini. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita bisa klik kirim. Klik kirim ke alamat email atau kita klik link salin. Linknya disalin. Kita bagikan ke misal ini dibuka orang lain ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi deh, soal ujian tengah semester genap yang kita buat melalui Google Formulir. Lalu gimana caranya mendapatkan jawaban itu? Bisa melalui email, atau kita juga bisa membuka Drive, kemudian kita klik jawaban. Nah, di sini akan memuat jawaban dari setiap responden yang kita kirim link tersebut. Oke, itu dulu tutorial yang saya buat hari ini. See you! Baik, tutorial yang saya bagikan semoga bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.